kembali lagi dalam Opini, obrolan publik terkini. Dalam segmen 2 kali ini saya akan memberikan kesempatan bagi para audiens yang mungkin sudah menyimpan banyak pertanyaan-pertanyaan. Saya persilakan mungkin satu penanya terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Yul Harmidarti SH. Kebetulan saya Ketua IWAPI Provinsi Kepulauan Riau. Saya ingin bertanya kepada Ibu Misni. Perempuan itu banyak sekali yang bisa dikerjakan. Mulai mencari uang membantu suami, karena suami sebetulnya sudah ada pendapatan tersendiri untuk keluarga. Tapi begitulah perempuan, ingin menambah lagi income keluarga. Dan perempuan-perempuan Kepri banyak sekali yang punya usaha yang dikembangkannya melalui UKM dan pembinaan. Dan IWAPI Provinsi Kepulauan Riau mempunyai binaan-binaan kepada UKM. Yang kami akan pertanyakan adalah, kita perempuan, Bu, memang sebetulnya banyak sekali yang sangat pintar dan pandai, Bu. Di dalam politik juga banyak yang punya keinginan besar untuk berpolitik yang bagus. Tapi kadang-kadang kita perempuan kan terlalu laju, Bu. Makanya kaum lelaki selalu, Bu, menstop kita supaya jangan terlalu laju. Perempuan ini semua serba bisa, Ibu. Tapi kesempatan untuk mereka sangat sedikit. Memang 30% kata Ibu tadi ya, untuk legislatif di parlemen itu sangat kita butuhkan. Tapi saat ini sedikit sekali kita yang ada di DPR-nya untuk kaum perempuan. Cuma kami ingin sekali dengan Bu Misni nih kiat-kiat yang lebih baik supaya kaum perempuan ini punya kesempatan yang baik, Bu, untuk kita berpolitik. Baik Ibu Misni, berarti setidaknya ada 2 pertanyaan bicara soal tadi perbaikan ekonomi. Jadi ada bagaimana caranya menstabilkan nilai jual, nilai beli, lalu juga ada kiat-kiat lebih baik agar perempuan bisa berpolitik. Silakan Ibu. Terkait dengan ekonomi, sebagaimana tadi Bu Yul meminta untuk bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan membantu untuk pemasaran. Kita memang bekerja banyak OPD di Provinsi Kepri. Terkait dengan pemasaran ini sebenarnya lebih banyak kepada UKM. Ya, kalau Dinas Pemberdayaan Perempuan ini dia bekerja justru tusinya itu lebih banyak kepada IRT, ibu rumah tangga yang belum tahu sama sekali, itu kita latih. Setelah dia tahu, dia sudah mampu berproduksi, ini sudah menjadi binaan OPD lain. Ada di situ perindak. Ketika dia memerlukan modal, mungkin dibantu oleh peran UKM, tapi bukan kita tidak bisa membantu. Artinya IWAPI ini kan membina UKM-UKM yang saja, UKM-UKM yang ada, ya mungkin bersama dengan Kota Tanjung Pinang lah kalau di sini ya, di Pulau Bintan. Justru disinilah sudah terlihat peran daripada dunia usaha untuk memajukan ekonomi perempuan. Jadi bukan hanya bagaimana lembaga yang ada ini menuntut seluruhnya kepada pemerintah. Jadi memang ada peran-peran tersendiri. Tapi bukan berarti LM ini tidak bisa meminta sesuatu kepada pemerintah, tapi harus sesuai dengan tusinya. Tapi terkait dengan pemasaran mungkin lebih maksimal ketika memang ini ditangani oleh Dinas UKM dan Perindak. Nanti bagaimana supaya produknya ini bisa masuk ke pasar? Tentu ada syarat-syarat tersendiri. Ketika masuk memang di supermarket itu kan ada packaging, dan ini nanti binaannya mungkin di Perindak. Ketika memang UKM ini kurang modal, itu nanti UKM yang membantu. Jadi ini memang menjadi tugas bersama ya antara dinas-dinas terkait yang ada di Provinsi Kepri dan Kota Tanjung Pinang, karena binaan daripada UKM ini kan sebenarnya berada di titik kabupaten kota. Ya ini nanti mungkin diskusi kita ke depan ya Ibu Yul untuk bagaimana bisa bersinergikan, duduk bersama untuk memajukan UKM yang ada di Provinsi Kepri. Terkait dengan trik atau kiat, ini sebenarnya menjadi PR besar negara, bukan hanya Kepri dan Tanjung Pinang. Dan ini terjadi di seluruh wilayah 34 provinsi di Indonesia. Saya berpikir bagaimana bahwa undang-undang politik yang ada sekarang ini kan sudah bagus, cuma perlu ada pressure ini kepada partai politik.
Selama ini pendaftaran partai politik itu kan daftar doang. Dari 3 pasti ada 1 perempuan. Jadi ini harus ada gerakan bersama yang datangnya juga dari pemerintah yang disahkan oleh partai politik. Jadi partai politik sudah harus mempunyai komitmen. Dari orang yang didudukkannya tadi perempuan tuh dia harus punya target tersendiri. Bukan tadi hanya sebagai kambing hitam yang disampaikan oleh Ibu Yul. Kalau hanya didudukkan pasti tak akan terpilih. Karena ini mekanisme. Mungkin ke depan perlu duduk bareng antara partai politik. Karena ini memang komitmennya di partai politik kalau saya lihat. Jangan hanya di daftar doang. Tapi bagaimana komitmen partai juga. Dari 10, 3 perempuan pasti itu. Karena kalau enggak dia nggak bisa ikut. Ya, dari 3 ini adakah target tertentu dari partai politik itu untuk mendudukkan minimal 2 atau minimal 1? Saya kira ini grand design politik yang harus dibangun secara bersama. Dan ini perlu konsolidasi mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota. Ketika memang mindset kita sudah sama, pola pikir kita sudah sama, apalagi di tingkat pusat yang membuat regulasi, saya yakin dan percaya untuk tingkat provinsi dan kabupaten kota akan sukses. Dari awal kita kan sudah menyampaikan bahwa perempuan ini tadi perannya triple, multi, bukan hanya ganda. Jadi harusnya laki-laki juga menganggap bahwa peran perempuan ini juga di satu sisi harus sama seperti sepatu. Jadi antara kaki kiri dan kaki kanan. Ketika peran perempuan tidak bisa dijalankan, berarti kan kalau berjalan kan nggak mungkin kaki kanan sendiri, itu namanya jadi uka-uka jadinya ya. Jadi berjalannya dia harus saling memberikan sisi. Kita harus sama-sama sampai di tujuan secara bersama-sama. Nggak bisa hanya laki-laki yang dibangun. Karena secara keseluruhan kesejahteraan itu harus sama antara laki dan perempuan. Karena kesejahteraan di wilayah katakanlah Kota Tanjung Pinang atau Provinsi Kepri, laki-laki dan perempuan harus sama-sama dihitung. Kalau kesenjangan ini terlalu jauh nanti di semua aspek, ini tadi kita berbicara tentang politik, maka akan tertinggal banyak aspirasi, pesan, kebutuhan perempuan yang mungkin tidak terakomodir. Kita berharap isu-isu gender ini, ya kalau perempuan kan dia lebih tahu bagaimana mensuarakannya di legislatif, membuat regulasi, nanti yang melaksanakannya kan kita di OPD. Mungkin itu Mbak Isti panjang lebar ya? Iya, tidak masalah Ibu, karena ini cukup hangat dan sangat menarik. Bahkan saya ingin menambahkan sedikit, mengembangkan. Bicara soal tadi partisipasi politik perempuan, kita kan pada saat regulasi baru pada tahap kandidat ya, belum sampai pada duduk di parlemen. Kalau Bu Marisa sendiri, kedepannya apakah grand design seperti yang sudah dicanangkan Ibu Misni ini dari sudut pandang akademisi diterima atau tidak? Oke. Jadi dari penggiat gender sebenarnya membahas tentang regulasi 30% itu juga punya dua aliran yang berbeda. Pertama, mendukung 30% itu hak perempuan untuk mereka dicalonkan ada di partai itu. Yang kedua, ada aliran lainnya yang menyatakan bahwa dengan 30%, dengan regulasi 30% itu justru seperti kita mengecilkan perempuan. Jadi seolah-olah perempuan, ya kalau nggak saya sediain 30%, kamu nggak akan mungkin deh berdiri di dalam partai politik, nggak mungkin dipilih karena ya kamu begitulah ya, kemampuanmu cuma segitu, ya udahlah di kasur, sumur, dapur sudah selesai gitu ya. Nah, jadi dualisme ini yang dialami oleh di dalam masyarakat kita. Perempuan-perempuan yang dijadikan calon legislatif itu adalah memang perempuan-perempuan yang memiliki kualitas, mampu berkompetisi dengan laki-laki. Nah, PR lainnya adalah kalau masa seleksi itu sudah berlangsung, ketika pemilihan dan sudah terpilih, sudah duduk, maka peran legislatif perempuan di sini bukan berarti saya sudah mengangkat perempuan sudah gitu, enggak begitu. Nah, karena dari beberapa jurnal yang pernah ditulis oleh pakar-pakar politik dan pemerintahan menyatakan perempuan duduk jadi legislatif belum tentu mampu dia untuk menyuarakan menjelaskan aspirasi masyarakat yang terkait perempuan itu tadi gitu. Begitu berada di legislatif kalah suara dengan laki-laki. Jadi kalau bukan perempuan, siapa lagi yang akan menyuarakan kita gitu. Nah, kitanya perempuan nggak mau milih perempuan, nggak bisa lah tuh, nggak inilah tuh. Belum lagi mitos-mitos terkait perempuan. Nanti kalau mens, nanti kalau melahirkan, belum lagi kalau nanti misalnya sensitif. Perempuan itu baperan dibanding laki-laki. Laki-laki itu rasional, perempuan tuh irasional. Orang gila kali perempuan irasional ya.
ya, yang hal-hal yang kayak gitu itu ya, mitos-mitos yang seperti itu justru menghambat perempuan gitu. Sebenarnya banyak yang bisa kita share, apa sih yang menghambat perempuan untuk maju gitu, banyak hal gitu Mbak. Baik. Terima kasih banyak Ibu Marissa, sudah cukup lengkap. Mungkin saya lanjutkan ke penanya kedua. Silahkan penanya kedua. Terkait tema pengaruh utamaan gender, ini kalau menurut Wahyu sendiri ini adalah tema yang kalau orang dengar itu belum awam seperti itu. Mungkin kebanyakan belum awam kalau menurut Wahyu pribadi seperti itu. Jadi yang ingin Wahyu tanyakan mungkin kepada Bu Misni ataupun kepada pembicara lain yang bisa menjawab. Hari ini pemerintah sudah berupaya dalam pembangunan, berupaya dalam segi segala aspek strategis dalam kehidupan bermasyarakat. Karena kalau menurut Wahyu hari ini kalau kita bicara tentang kesetaraan gender, kita tidak bisa bicara dari satu sudut pandang aspek strategis saja. Misalkan dari aspek ekonomi, aspek budaya, sosial budaya, aspek dan lain semacamnya gitu kan. Jadi hari ini pemerintah berupaya itu sejauh mana sampai ada yang ibu katakan tadi ada IPM dan IPG dan segala macam, itu sudah sejauh mana? Bagaimana pendapat ibu-ibu itu kan? Saya rasa pertanyaan ini akan lebih banyak dalam sudut pandang pemerintah, sehingga mungkin Bu Misni bisa bantu menjawab Ibu untuk dua pertanyaan tadi. Ya, tadi udah kita lihat di tayangan bahwa pengaruh utamaan gender ini adalah salah satu strategi. Strategi ini cara. Jadi kalau saya menggambarkan cara, strategi bagaimana mengintegrasikan seluruh pengalaman, permasalahan dari permasalahan gender ini kepada proses perencanaan. Jadi mainstream ini ibarat poros. Jadi kalau saya menganalogikan pengaruh utama gender itu ibarat sungai, arus. Jadi mengalir air, semua bermuara ke situ. Jadi kita bekerja sesuai dengan tusi kita kepada arus yang mengalir tadi. Jadi pengaruh utama gender seperti air mengalir, arus yang semua orang bisa berbuat untuk mengambil peran di dalam poros itu tadi. Pemerintah, dunia usaha, mahasiswa sesuai dengan peran masing-masing. Ya. Oleh karena itu, kalau kita melihat prasyarat PUG ini kan ada 7. Mungkin beberapa yang saya jelaskan tadi, regulasi itu memang sudah ada perpresnya, sudah ada permendagrinya, tentu beda-beda ya. Instruksi presiden itu agar seluruh daerah melaksanakan strategi PUG untuk menyelesaikan permasalahan gender di wilayah masing-masing. Keluar lagi permendagrinya agar PUG ini masuk di dalam aspek perencanaan, karena bullshit, bohong kalau seandainya kita banyak bicara tapi nggak dikawal mulai dari perencanaan. Perencanaannya bagus, nggak dikasih duit, bullshit juga. Itulah yang namanya ada anggaran yang responsif gender. Jadi anggaran ini harus diarahkan kepada tadi permasalahan gender tadi. Contoh, tadi kan di isu di pendidikan itu kan masih terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Ini contoh ya. Ketika datanya terjadi angka drop out perempuan lebih tinggi, berarti OPD yang mengurusi urusan pendidikan ambil isu itu. Kalau memang nggak mungkin kan sekolah lagi, berarti paket, berarti minimal perempuan harus tamat SMA. Kalau Ananda Wahyu bertanya sudah sejauh mana keberhasilan, ini memang perspektifnya akan berbeda ya Mbak Astia. Kalau dari prasyarat 7 prasyarat PUG, dari penilaian yang dilakukan ini kita 2 tahun sekali. Kalau pernah mendengar yang namanya Anugerah Parahita Eka Praya, alhamdulillah Kepri sudah sampai di tingkat utama, provinsi sudah tingkat utama, Bintan sudah tingkat utama, Batam sudah di tingkat utama, dan Tanjung Pinang di Madya, dan kabupaten kota hanya Anambas yang belum masuk APE. Natuna sudah, Lingga sudah, Karimun sudah. Ini menunjukkan bahwa memang ada tingkatannya. Ada Pratama, ada Madya, ada Nindya, ada Utama, dan ada yang memang benar-benar dia sudah paripurna. Artinya memang sudah sempurna pelaksanaan PUG-nya. Dan tadi 7 prasyarat itu tadi, regulasinya bagus, apakah kebijakannya bagus? Terus kebijakannya sudah bagus, apakah sudah didukung anggaran yang bagus? Setelah anggarannya ada, SDM-nya sudah terlatih belum?
Artinya disinilah makanya kita mengundang mahasiswa, LM, semua elemen, mari loh kita sama-sama berpikir yang sama. Kita samakan dulu frekuensi tentang PUG supaya nanti kita bisa berperan di tusi masing-masing. Setelah itu bagaimana partisipasi masyarakatnya, bagaimana data pilahnya. Seringnya Mbak Asti ya, Nanda Wahyu, ya jujur sajalah, kadang kita sering membuat program tanpa melihat data. Padahal data menjadi kunci utama. Dari data inilah kita lihat terjadinya kesenjangan gender. Kalau nggak senjang nggak usah digarap. Ya kalau udah perempuannya lebih maju pindah ke wilayah lain. Karena terjadi kesenjangan lah maka kita muncul program dan kegiatan untuk menutupi kesenjangan tersebut. Itu kita dapat dari data. Salah satu kelemahan kita memang sering di data. Ya itu mungkin Ananda Wahyu bahwa kalau dilihat dari 7 prasyarat Provinsi Kepri sudah provinsi dan 3 kabupaten kota itu sudah sampai di tingkat utama dan hanya Anambas saja yang belum mendapat. Tapi saya yakin dan percaya mereka juga memiliki komitmen yang sama. Hanya saja perlu kita gesa karena memang sangat banyak. Bukan hanya peran pemerintah ya. Kalau kenapa hadir Dinas PPPA itu tadi karena kita termasuk salah satu driver bersama dengan Bapeda. Perencanaan dikawal oleh Bapeda. Jadi semua isu-isu gender itu sudah masuk di dalam proses perencanaan yang dibuat oleh OPD masing-masing. Terus nanti BKKD mengawal, sudah direncanakan bagus, uangnya dikasih enggak? Kalau uangnya nggak dikasih kan nggak bisa juga dilaksanakan. Setelah itu kita sosialisasi pelaksanaan kegiatan dikawal oleh Dinas PPPA. Selanjutnya Inspektorat hadir di evaluasi dan monep. Sudahkah OPD membuat kegiatan sesuai dengan rencana yang awal? Mungkin itu salah satu peran yang bisa saya gambarkan di tingkat OPD provinsi. Kita belum membahas terkait dengan peran LM, dunia usaha dan lain sebagainya. Mungkin nanti perlu diskusi yang lebih panjang Mbak supaya lebih komprehensif. Terima kasih Ananda Wahyu. Ibu Misty, tahan sejenak karena meskipun ada pertanyaan selanjutnya kita harus pindah ke segmen berikutnya sehingga pemirsa di rumah dan seluruh audiens di sini kita akan kembali lagi setelah jeda berikut ini.